Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kusuma Putri, NPM 1006011180114, akan mempresentasikan proposal PKM dengan judul Penerapan Metode Multiple Discriminant Analysis terhadap perilaku prokrastinasi pada mahasiswa statistika Unisba tingkat akhir. Menurut Sujianto dan Ali Budiono tahun 2021, prokrastinasi akademik atau menunda mengerjakan kegiatan akademik merupakan kebiasaan bagi penempuh pendidikan terutama jenjang S1, di mana tugas yang lebih beragam dan kompleks. Prokrastinasi ini cenderung terjadi pada mahasiswa tingkat akhir. Hal tersebut dipaparkan oleh jurnal dari Sagita dan kawan-kawan 2017 bahwa prokrastinasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya masa studi mahasiswa. Prokrastinasi ini pasti terjadi di mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam Bandung. Berdasarkan jurnal oleh Fatma Hendra dan Nugraha tahun 2018, bahwa rata-rata dari 296 mahasiswa Unisba dari berbagai fakultas dan jurusan memiliki niat untuk tepat waktu dalam akademik, namun pada kenyataannya cenderung prokrastinasi. Hal itu karena statistika Unisba termasuk ke dalam jurusan di Unisba, maka terindikasinya adanya mahasiswa sebagai prokrastinator. Masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana ketepatan klasifikasi tingkat prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir statistika Unisba, bagaimana fungsi diskriminan yang terbentuk untuk memprediksi tingkat prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir statistika Unisba, seberapa akurat fungsi diskriminan yang terbentuk. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengetahui ketepatan klasifikasi tingkat prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir statistika Unisba, mengetahui fungsi diskriminan yang terbentuk untuk memprediksi tingkat prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir statistika Unisba, mengetahui seberapa akurat fungsi diskriminan yang terbentuk. Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu informasi bagi mahasiswa statistika Unisba tingkat akhir terkait tingkat prokrastinasi yang dimilikinya, sehingga dapat mengevaluasi diri sendiri, informasi bagi pihak perguruan tinggi dalam hal mengantisipasi atau mengurangi perilaku prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir, dan sebagai referensi pembaca dalam melakukan penelitian lanjutan atau penelitian serupa. Keutamaan penelitian dan temuan yang ditargetkan pada penelitian ini yaitu ketepatan klasifikasi tingkat prokrastinasi, fungsi yang terbentuk untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam kriteria tingkat prokrastinasi, dan keakurasian fungsi yang terbentuk. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu memberikan kontribusi pustaka mengenai memprediksi kelompok tingkat prokrastinasi mahasiswa melalui fungsi diskriminan dan keakurasian fungsi yang terbentuk. Dan luaran penelitiannya yaitu mahasiswa mengetahui tingkat prokrastinasinya dan perguruan tinggi mampu mengetahui prokrastinasi mahasiswa berdasarkan tingkatnya. Menurut Nuriski tahun 2019, prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan atau menghindari mengerjakan tugas dengan melakukan hal-hal lain yang tidak perlu, yang dianggap lebih menyenangkan dan dilakukan dengan sengaja, sehingga tugas menjadi tidak tuntas. Adapun faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, menurut Naus, pada Jurnal Burhan tahun 2020, yang pertama, buruknya pengelolaan waktu, di mana prokrastinator terkadang mengerjakan hal-hal lain selain tugas tanpa memperhitungkan waktu yang ia miliki. Yang kedua, ada kesulitan dalam berkonsentrasi. Prokrastinator mudah terkena gangguan atau pengaruh dari luar yang dapat memecahkan konsentrasinya. Yang ketiga, ketakutan akan kegagalan. Takut akan kegagalan akan membuat seseorang putus asa dan berhenti mengerjakan sesuatu. Yang keempat, kebosanan terhadap tugas. Mahasiswa terkadang merasa bosan dan lelah yang mengakibatkan tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas akademiknya. Multiple discriminant analysis adalah analisis multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu objek ke dalam lebih dari dua kelompok yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan variabel-variabel tertentu. Adapun asumsi yang perlu dipenuhi sebelum melakukan multiple discriminant analysis yaitu yang pertama, variabel independen berdistribusi normal multivariat,
Yang kedua, matriks varian kovarian setiap kelompok harus sama. Karena pada penelitian ini menggunakan data numerik kuantitatif, maka jenis penelitiannya yaitu riset empirik dan penelitian kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner dengan 16 pernyataan dan skala pengukuran Likert. Tahap penelitiannya yaitu yang pertama, perhitungan unit sampel menggunakan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan sebesar 5%. Adapun populasinya yaitu 123 mahasiswa statistika Unisba yang memasuki tingkat akhir atau sedang menempuh semester ke-7. Dan sampel yang terambil yaitu 97 mahasiswa statistika Unisba yang memasuki tingkat akhir atau sedang menempuh semester ke-7. Tahap selanjutnya yaitu penarikan unit sampel dengan metode SRS-WOR atau Simple Random Sampling Without Replacement, menggunakan angka random pada program komputer. Kemudian, penyebaran kuesioner menggunakan Google Formulir. Selanjutnya, pemindahan dan merapikan hasil jawaban kuesioner menggunakan Microsoft Excel. Tahap selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, saya menggunakan software SPSS dengan cara untuk uji validitas, analyze, correlate, dan bivariate. Akan ditampilkan output SPSS. Jika sig-to-tailed-nya kurang dari alpha, maka item tersebut valid. Dan untuk reliabilitas dengan cara analyze, scale, dan reliability analysis. Berdasarkan output SPSS, jika nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6, maka kuesioner tersebut dikatakan reliable. Tahap selanjutnya yaitu membuat kriteria tingkat prokrastinasi berdasarkan tabel tersebut. Selanjutnya, perhitungan persentase untuk setiap responden dengan cara jumlah frekuensi jawaban dibagi jumlah ideal jawaban dikali 100%. Tahap selanjutnya yaitu mengelompokkan setiap responden berdasarkan tingkat prokrastinasi yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, memasukkan variabel dependent dan independent pada software SPSS. Selanjutnya, kita harus menguji asumsi terlebih dahulu dengan asumsi normal multivariat dan asumsi kehomogenan varian kovarian. Untuk normal multivariat, dalam output SPSS ditampilkan nilai Wilks lambda beserta p-value-nya. Jika p-value-nya lebih dari alpha, maka data menyebar normal multivariat. Dan untuk kehomogenan varian kovarian, output test result box XM menampilkan nilai p-value. Jika p-value lebih dari alpha, maka terdapat kehomogenan matriks varian kovarian pada populasi. Setelah dipastikan bahwa dua asumsi sebelumnya telah terpenuhi, maka diperbolehkan untuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu multiple discriminant analysis. Pada penelitian ini menggunakan SPSS dengan cara analyze, classify discriminant analysis, masukkan variabel dependent pada variable group, masukkan variabel independent dan klik use stepwise method, klik statistics dan centang means feature dan unstandardized, klik method, dan centang Mahalanobis distance, summary of steps, use probability of F. Kemudian klik classification, dan centang all groups equal, case-wise results, leave one out classification, within groups. Untuk langkahnya sendiri yaitu yang pertama, merumuskan masalah dengan menentukan variabel dependent dan independent yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian, setelah dilakukannya analisis menggunakan SPSS, kita harus mengestimasi koefisien model diskriminan menggunakan output canonical discriminant function koefisien yang tertampilkan model diskriminan untuk memprediksi pengelompokan kategori. Kemudian, kita harus menentukan signifikansi dari model diskriminan yang tercantum pada output classification results yang tertampilkan signifikansi model diskriminan. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan dan uji validitas analisis diskriminan tersebut. Pada bagian ini, peneliti dapat memeriksa apakah objek-objek telah dikelompokkan dengan benar atau tidak. Berikut ini daftar pernyataan kuesioner yang terdiri atas 16 pernyataan yang jawabannya menggunakan skala Likert, sangat tidak setuju,
Setuju dan sangat setuju. Sekian presentasi proposal PKM dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.